Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas bab 10 yaitu routing. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari ada pengenalan routing, konsep klasifikasi routing table and routing flag, pendahuluan static routing, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke materi yang pertama yaitu konsep klasifikasi routing. Jadi, routing merupakan salah satu fitur yang tersedia pada mikrotik. Routing itu bekerja layaknya kantor pos dalam pengiriman paket. Jadi, dia menentukan jalur tercepat untuk mencapai tujuan. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source ke destination, di mana network keduanya itu berbeda. Proses routing terjadi pada layer 3 pada networking layer, yaitu pengamatan IP. Untuk mengimplementasikan routing diperlukan peralatan perantara, yaitu router. Router merupakan suatu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat antar network yang berbeda. Klasifikasi routing. Jadi, klasifikasi routing merupakan pembagian routing. Routing dibedakan menjadi dua, static routing dan juga dynamic routing. Static routing itu routing yang dibuat dan menambahkan secara manual ke routing table. Jadi, static routing adalah proses routing yang dilakukan secara manual. Lalu, jika dynamic routing adalah routing yang dilakukan dan melakukan enable fungsi protokol pada router tersebut, maka secara otomatis router akan mencari jalurnya sendiri. Jadi, dynamic dibagi menjadi dua konsep, ada IGP, Interior Gateway Protocol, ada juga EGP, Exterior Gateway Protocol. Untuk yang IGP itu digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengandalkan dalam satu organisasi, contoh sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Sedangkan yang EGP itu digunakan pada inter-autonomous system routing, diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau biasa digunakan dalam internet. Contoh ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, atau kampus ke ISP. Selanjutnya, kita akan membahas terkait protokol-protokol yang tersedia setiap konsepnya. Untuk yang IGP terbagi lagi menjadi 3 jenis. Untuk yang Distance Faster Routing Protocol, ini bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. Nah, yang ini dia ada protokol RIP1, RIP2, dan juga IGRP. Sedangkan yang Link State Routing Protocol ini bekerja dengan cara melihat besaran bandwidth pada setiap titiknya. Untuk protokolnya ada OSPF dan juga ISIS. Lalu ada juga yang namanya Hybrid Routing Protocol. Nah, ini merupakan gabungan dari Distance dan Link State. Contohnya ialah EIGRP. Dan untuk protokol yang dapat kita ketahui ada satu, yaitu BGP. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu routing table dan route flags. Diketahui bahwasanya perangkat jaringan ada banyak ya, diantaranya ada switch dan juga router. Kalau switch itu menghubungkan banyak komputer pada network yang sama, sedangkan router menghubungkan banyak perangkat pada network yang berbeda. Jadi, ketika kita ingin melakukan proses routing itu perlu melihat pada patokan routing table-nya. Jadi, routing table itu berisi informasi mengenai route ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau metrik dari masing-masing route. Routing table terbentuk dari semua rute yang berasal dari Dynamic Routing Protocol, semua rute untuk network yang directly connect ke router, konfigurasi tambahan atau state. Informasi untuk melihat route tables ini ada pada menu route list ataupun pada simbol-simbol yang tersedia. Jadi simbol-simbol tersebut ada definisinya masing-masing, seperti D itu dynamic dan lain sebagainya.
Jika DAC itu berarti biasanya dapat otomatis terinput, karena di setiap interface mikrotiknya sudah ada yang tercolok. Kalau misalkan AS itu aktif static, berarti itu dia dilakukan secara manual. Lalu kalau misalkan DAO itu berarti dynamic active OSPF, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu pendahuluan static routing. Di sini kita bahas yang static terlebih dahulu. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Jadi contoh static routing itu sangat beragam. Misal kalian memiliki kantor pusat yang bercabang dan ingin saling terhubung, atau misal di dalam suatu perusahaan terdapat relay 2 router yang ingin saling terkoneksi. Nah, itu bisa menggunakan konsep routing. Nah, apabila cakupan ataupun pengelolaan jaringan yang kalian miliki masih bisa dihandle, sebenarnya untuk static routing itu sudah cukup. Cara kerja static routing itu sama seperti cara kerja routing, yaitu menambahkan informasi pada routing table yang tersedia. Kalau misalkan menggunakan static routing, maka kita menambahkan informasi di routing table-nya secara manual. Sedangkan dynamic routing secara otomatis. Nah, routing table itu informasi untuk menuju root network tertentu dengan syarat rootnya aktif, baik menggunakan static atau dynamic. Rumus static routing itu intinya dia ingin kemana, lewatnya mana. Jadi misal dia ingin ke network A plus gateway-nya lewat mana, nah itulah rumus dari static routing. Jadi misal router 1 ingin bisa akses network yang dimiliki oleh router 2, nah rumusnya berarti ping ke network PC B dan lewatnya gateway yang ether 1. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu routing static routing 2 router. Di sini saya sudah siapkan topologinya ya. Di sini terdapat 4 router yang dimana 4 router ini ingin kita koneksi antara satu dengan yang lainnya, dan pada mikrotik utamanya dia akan terkonfigurasi WAN, sehingga untuk router-router lainnya ketika ingin koneksi dan internet, maka dia menggunakan antara si mikrotik utama. Kita bisa langsung saja masuk pada web simulator Pinet webnya. Di sini saya sudah menyediakan 2 perangkat mikrotik. Nah, untuk bagian net ini adalah ISP-nya ya teman-teman. Di sini pada DIP-nya saya menggunakan CloudNAT. Berbeda dengan topologi sebelumnya. Kita save saja. Nah, kita koneksikan untuk ISP-nya terhubung ke internet utama, yaitu mikrotik yang pertama. Nah, di sini kita pakai yang ether 1 ya. Ini kita coba ke terminal mikrotiknya. Kita coba login, name-nya admin, lalu password kita enter saja. Untuk lisensi kita end saja. Lalu kita ketik IP address print. Nah, saya mendapatkan, jadi kita bisa tuliskan pada notnya, kita bisa edit. Lalu bagian label kita tulis dia mendapatkan secara DHCP. Lalu bisa kita tambahkan perangkat VPC-nya. Kita klik kanan lalu not. Kita pilih yang virtual PC. Kita tambahkan 2 ya, kemudian save. Tambahkan 2. Untuk name VPC-nya kita bisa ubah menjadi VPC 1 dan VPC 2. Lalu kita bisa sambungkan ya teman-teman menggunakan Ethernet. Nah, di sini juga saya sudah sediakan log-lognya. Lalu kita bisa coba masuk ke mikrotik yang pertama. Kita akan ganti hostname-nya dengan perintah system identity. Lalu set name sama dengan router 1. Lalu print. Nah, sudah ganti ya. Lalu kita lakukan pada mikrotik 2. Kita login terlebih dahulu, kita cek IP address print. Nah, maka dia masih kosong ya, karena kita belum melakukan addressing kemanapun. Lalu kita bisa langsung ketikkan sistem identity set name sama dengan router 2.
Lalu kita sistem identity print. Oke, sudah ganti ya. Jadi di Mikrotik 1 kita bisa ganti name-nya router 1. Lalu save. Lalu untuk Mikrotik 2 router 2. Lalu kita akan berkenalan dengan konsep network. Jadi misal kita klik ke router 1, lalu kita ketikkan IP network print. Maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Jadi misal kita cek nih di router 1, di header 2-nya dia mengarah ke router 2 ya. Ini benar merupakan MAC address dari router 2. Kemudian misal kita cek pada router 2, maka dia akan menginformasikan si router 1. Misal kita ketikkan IP network print. Untuk header 1 sudah sesuai ya teman-teman. Jadi network itu berfungsi untuk ngelis informasi tetangga pada perangkat router. Oke, kita lanjutkan kasus yang pertama. Sebelum lanjut, kita hubungkan terlebih dahulu PinNetLab ke VPC. Sebelum lanjut, kita hubungkan terlebih dahulu PinNetLab kita ke PC. Teman-teman buka command prompt, lalu jalankan sebagai administrator. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan PinNetLab-nya. Kita ketikkan perintah router add, lalu IP PC root PinNetLab-nya. Lalu subnetnya, karena kita menggunakan prefix /24, maka kita bisa ketikkan 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya adalah IP PinNetLab-nya. Kemudian jika kita coba ping ke root-nya, nah maka di sini sudah berhasil. Kemudian kita buka Winbox. Di sini kita login dengan IP root utamanya. Oke, di sini dia bisa ya. Jika kalian tanya, bisa nggak sih router 2 kita akses melalui Winbox tanpa harus tersambung ke ISP? Jawabannya bisa ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang namanya fitur Ramon. Oke, kita coba pada Winbox. Kalian pilih menu Tools, Ramon. Kita checklist bagian Enabled-nya. Jika sudah, kita nyalakan juga fitur Ramonnya pada router 2. Kita ketikkan di sini Tool, lalu Ramon, kemudian set Enabled sama dan yes. Kalau misalkan kita print, maka di sini statusnya sudah berubah. Di sini jika kita tambahkan Winbox baru, kemudian kita klik Connect to Ramon. Nah, pada bagian Ramon ini akan teridentifikasi router 2-nya itu. Kita connect. Dan di sini kita bisa menggunakan router 2 pada Winbox tanpa menggunakan IP address, tetapi melalui router 1. Oke, langsung saja kita lakukan addressing-nya. Kita lihat dulu pada router 1. Nah, di sini sudah terdapat IP DHCP header 1-nya. Sekarang kita tinggal tambahkan saja IP untuk header 2 dan juga header 3-nya. Kita berikan dulu yang header 3 yang mengarah ke kliennya. Di sini kita berikan kemudian kita tambahkan untuk header 2 yang mengarah ke router-routernya. Untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien dan ke router 2. Kemudian kita lakukan juga addressing pada router yang kedua. Di sini masih kosong ya. Kita bisa tambahkan terlebih dahulu untuk IP header 1-nya, yaitu di sini. Oke, lalu kita berikan juga yang mengarah ke klien. Nah, kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 dan router 2. Dan jika kita lihat informasinya pada
IP, routers, maka di sini terdapat informasi DHC teman-teman. Ada router 1 maupun router 2. Jadi apa sih yang dimaksud DHC itu? DHC adalah D itu dinamik, A itu aktif, dan C itu connect. Jadi ini berarti sudah aktif dan juga sudah terkoneksi. Jika kita lihat belum ada informasi IP yang mengarahkan ke VPC 2, oke langsung saja kita plus. Test address-nya kita isi dengan IP, lalu gateway-nya, apply dan oke. Nah, nantinya akan ada keterangan AS, yaitu active static. Oke, kemudian kita ke router 2. Di sini hanya terdapat 2 DHC saja ya. Bisa kita tambahkan di sini DHC address-nya adalah, kemudian gateway-nya, jadi kalau kita lakukan ping dari router 2 ke router 1, kita cek IP route print. Nah, di sini kan dia sudah terdaftar ya, berarti bisa kita lakukan saja ping router satunya. Oke, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita coba dari VPC-nya. Kita nyalakan dulu. Oke, pada VPC 1 kita ketikkan show IP. Maka di sini belum ada ya teman-teman, karena VPC-nya baru kita hidupkan. Kita konfigurasikan saja secara manual. Kemudian pada VPC 2 langsung saja kita konfigurasikan. Jadi kalau misalkan VPC 1 ingin berkomunikasi ke VPC 2, di sini sudah bisa. Kita coba di VPC 2, kita ping ke gateway-nya terlebih dahulu. Maka di sini berhasil. Selanjutnya kita coba pada VPC 1, kita ping ke VPC 2. Maka di sini juga berhasil. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu static routing 3 router. Jadi di sini saya sudah menambahkan satu perangkat router dan juga VPC sebagai klien. Di sini saya juga sudah merubah hostname-nya Mikrotik menjadi router 3. Dan perhatikan pada IP-nya untuk ether 3 yang dimiliki router 2 dan mengarah ke router 3 akan mendapatkan IP 20.24. Adapun IP router pada ether 1 memiliki IP 20.2/24. Kemudian untuk router 3 yang mengarah ke klien pada ether 2-nya menggunakan IP 3.1/24. Sedangkan untuk VPC 3 kita akan gunakan 3.2/24. Dan di sini saya juga sudah menuliskan networknya, yaitu 10.20.20.0 dan juga 192.168.3.0. Nah, di sini saya juga sudah mengaktifkan fitur romonya ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu static routing 3 router. Pada materi kali ini kita akan membahas static kasus. Masih di static kasus yang 3 router. Untuk interface router 2 dan 3 itu menggunakan network 10.20.20.0. Sedangkan router 3 dan kliennya menggunakan network 192.168.3.0. Langsung saja kita implementasikan static routing pada 3 router. Sekarang kita akan masuk ke router 3 dengan new inbox. Connect-nya tetap router 1, tetapi connect-nya menggunakan Roamon. Lalu untuk IP-nya saya masuk ke yang router 3, lalu connect. Kemudian kita akan menambahkan address. Pilih IP, address, lalu tambahkan address yang mengarah ke router 2 pada internet, pada Ethernet 1. Lalu tambahkan lagi untuk router 2 di bagian ether 3. Lalu apply dan oke. Sehingga jika kita ping router 2 ke ether 3 berhasil. Karena dia dalam satu network. Jadi jika kita simpulkan dia memiliki 2 DHC, satu mengarah ke klien. Jadi jika kita lihat pada bagian IP routers
Sekarang tugas kita yaitu mendata network yang belum terdata seperti 2.0, 10.0, dan 1.0. Langsung saja kita tambahkan DST address-nya. Kemudian apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi address-nya. Lalu gateway-nya. Lalu apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke inbox router 1. Nah, di sini dia belum berkenalan dengan 10.2 dan 3.0. Jadi kita tambahkan address-nya. Berarti dia gateway-nya 10.10.10.2. Selanjutnya kita tambahkan lagi address-nya. Nah, di sini reachable-nya sudah lengkap. Kita berpindah ke router 2. IP lalu routers. Tambahkan 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.20.20.2. Lalu apply dan OK. Nah, di sini juga sudah lengkap reachable-nya. Dan langkah selanjutnya adalah addressing pada VPC 3, sehingga untuk saat ini router 1 komunikasi ke router 3 bisa, ataupun router 2 ke VPC 1. Kita lakukan addressing pada VPC 3 dan show IP dulu. Masih kosong ya, kita masukkan saja IP 192.168.3.2/24, 192.168.3.1/24, lalu enter. Lalu kita coba ping 192.168.3.1, maka berhasil ya. Nah, karena kita sudah konfigurasi routing table pada setiap router, baik itu network baru atau lama, jadi di sini sudah berhasil juga untuk komunikasi pada seluruh perangkat. Misalkan kita ping VPC 1 dengan ping 192.168.1.2, maka berhasil. Lalu saya akan kenalkan Treasure pada VPC. Jadi Treasure berfungsi untuk melihat jalur estimasi yang digunakan untuk mencapai network yang dituju. Misalkan di sini untuk VPC 3 memiliki IP 3.2. Misal saya mau menuju IP 2.2, lalu router mana yang digunakan? Di sini kita coba ping 192.168.2, maka berhasil. Kemudian kita menggunakan trace. Jadi artinya jika ping ke 2.2 menggunakan router yang mana? Nah, ini bisa dilihat kita ke 3.1 dahulu, lalu ke gateway-nya 20.1 dan ke 2.2. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu static routing 4 router. Pada kesempatan kali ini, mari kita kembangkan topologi kita dengan menambahkan satu perangkat mikrotik baru, dan nantinya kita akan melakukan konfigurasinya routing dengan metode static. Di sini saya masuk ke mikrotiknya yang baru. Masuknya dengan username default admin. Passwordnya kosong, dan bagian lisensinya klik N. Dan passwordnya kita skip. Kalau misalkan kita cek IP network print, dia masih belum bisa, karena emang belum terkoneksi dengan internet ya. Jadi coba saya koneksikan internet di sini. Kemudian saya coba cek kembali. Nah, sambil menunggu, mari kita coba konfigurasi hostname pada mikrotik baru ini. Jika kita IP network print, di sini sudah terlihat ya, untuk Ether 1 ada MAC address. Jadi informasi terkait tetangga sudah sesuai. Mari kita sambungkan ke kliennya. Nah, karena kita menambahkan router baru, otomatis nanti kita harus mendaftarkan laptop baru. Jadi kita ganti dulu. Nah, karena kita menambahkan router baru, otomatis kita memiliki network baru. Kita akan definisikan network barunya.
Dan langkah yang akan kita lakukan selanjutnya adalah mengaktifkan fitur Roman pada router 4 ini, agar router 4 bisa diakses melalui Winbox. Bisa kita ketikkan tool, lalu enter, lalu Roman, enter. Di sini kita aktifkan dengan cara ketik set enabled sama dan yes. Lalu print. Nah, aktif ya teman-teman. Untuk saat ini prepare topologinya sudah selesai. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, langsung saja di sini kita mulai addressing pada setiap perangkat VPC 4 dan juga router 4. Kita addressing lewat Winbox. IP addresses kita tambahkan pada header 3. IP-nya 10.30.30.1/24. Apply lalu OK. Untuk addressing router 3 ke router 4 ini udah berhasil. Kita pergi ke router 4. Kemudian kita isikan IP address-nya router 1. Tapi kita konekkan lewat Roman. Sambil menunggu kita lakukan addressing pada VPC 4. Oke, sudah berhasil. Kita show IP. Nah, sudah terisi ya. Sekarang kita konfigurasi di router 4. Kita coba di header 2 dulu yang mengarah ke klien dengan IP. Interface-nya header 2. Lalu apply dan OK. Lalu addressing pada header 1 yang mengarah ke router 3. Apply, lalu OK. Kalau kita lakukan IP router print, ada 2 ADC di sini. Kita coba ping 10.30.30.1. Ini berhasil. Kita coba ping kliennya. Oke, berhasil. Sekarang kita lakukan static routing, teman-teman. Kita mulai dari router 4 dulu di sini. Ada 2 DAC ya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita ingin melakukan static routing, berarti kita harus mendaftarkan network yang belum didaftarkan. Kita perlu menambahkan 5 routing. DST address-nya 192.168.3.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Apply lalu OK. Udah ada informasi AS-nya. Lanjut, klik plus. Lalu kita tambahkan untuk yang 1.0. DST address-nya 192.168.1.0/24. Lanjut di sini DST address-nya 10.10.10.0/24. Gateway-nya 10.30.30.1. Lalu apply OK. Kita lanjut DST address-nya 10.20.20.0/24. Apply lalu OK. Oke, di sini sudah lengkap terkait routing tabelnya. Sekarang kita lakukan konfigurasi statik dan menambahkan network baru di router 3. Kalau kita cek di routing tabelnya, dia belum memiliki network baru yaitu 4.0. Nah, itu tinggal kita tambahkan satu static routingnya yang mengarah ke 4.0. Apply lalu OK. Untuk router 4 dan 3 udah lengkap terkait informasi routing tabelnya. Sekarang kita cek di router 2. Kita tambahkan 2 static routing ya, teman-teman.
Di sini bisa kita lihat informasi IP routing table-nya sudah lengkap. Terakhir, kita konfigurasikan static routing pada router 1. Bisa kita tambahkan DST address-nya 10.30.30.0/24, gateway-nya 10.10.10.2, lalu apply dan OK. Tinggal satu lagi yang mengarah ke 4.0. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi static routing pada 4 router. Kita lakukan testing. Misal router 1 ingin ping ke router 4. Pastikan berhasil ya, teman-teman. Kita coba dari VPC 4. Nah, berhasil ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu routing static routing with internet. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa router yang bisa mengakses internet itu hanya router 1 saja. Nah, kita bisa cek di terminalnya. Nah, di sini kita ketikkan IP router print. Nah, di sini terdapat IP ISP-nya ya, teman-teman. Agar semua router bisa internetan, kita bisa menggunakan default route. Langsung saja kita konfigurasikan. Kita buka router 2. Di sini kita bisa ke terminalnya. Kita bisa ketikkan perintah IP router add gateway sama dengan 10.10.10.1. Lalu kita cek IP route print. Maka di sini dia sudah memiliki IP address yaitu default route dengan informasi static. Lalu kita ke router 3. Nah, di sini kita coba menggunakan GUI. Lalu kita tambahkan di sini untuk DST address kita biarkan saja. Gateway-nya kita ketikkan 10.20.20.1. Lalu apply, oke. Nah, nanti di sini sudah ada informasi. Lalu kita ke router 4. Kita buka route list. Lalu kita tambahkan DST address-nya. Kita biarkan saja. Lalu gateway-nya kita ketikkan 10.30.30.1. Kemudian kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada informasinya. Lalu kita ke router 1 lagi. Selanjutnya kita aktifkan firewall NAT. Kita ke IP, lalu firewall, lalu NAT. Kita tambahkan untuk chain, kita gunakan SRC NAT. Untuk our interface-nya Ether 1. Kemudian action-nya menggunakan mesh query. Lalu apply dan oke. Lalu kita ke router 4. Kita coba cek ke terminalnya. Kita coba ping 888. Di sini sudah berhasil ya. Lalu kita coba ping 1.1.1.1. Di sini juga sudah bisa. Jika kita coba ping menggunakan domainnya, maka di sini masih belum bisa karena kita belum menyeting IP DNS-nya. Kita coba cek IP DNS print. Nah, di sini masih kosong ya. Kita bisa tambahkan saja IP DNS server sama dengan 8.8.8. Oke, di sini sudah bisa. Kita coba ping. Oke, dia bisa. Lalu kita lakukan juga pada router-router yang lainnya. Kita ke router 3, lalu terminal. Kita ketikkan IP DNS set server. Lalu kita coba ping google.com. Oke, di sini sudah bisa. Lalu kita ke router 2. Kita tambahkan IP DNS server. Kemudian kita coba ping google.com.
Oke, jadi dia juga step bisa ya. Materi yang selanjutnya yaitu pengenalan OSPF. OSPF memiliki kepanjangan dari Open Short Path First. OSPF adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IKP dengan algoritma Link State Protocol. Untuk OSPF ini support 2 IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Kemudian cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Jadi dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Jadi OSPF untuk konfigurasi dynamic routingnya bisa dilakukan dalam satu cakupan area atau backbone area. Tetapi kalau misalkan mau dipecah menjadi beberapa area bisa. Ini adalah keunggulan dari OSPF. Kalau misalkan kita singgung area-area yang ada di OSPF, ada banyak. Ada backbone, ada default area, ada stub area, dan juga not so stubby area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang area-area ini. Intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita. Jadi nanti kalau ada network baru nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya. Materi yang selanjutnya yaitu pengenalan OSPF. OSPF memiliki kepanjangan dari Open Short Path First. OSPF adalah salah satu protokol routing dinamis pada kategori IKP dengan algoritma Link State Protocol. Untuk OSPF ini support 2 IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Kemudian cara kerjanya adalah dengan mencari route jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Jadi dipilih sesuai kecepatan. OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Jadi OSPF untuk konfigurasi dynamic routingnya bisa dilakukan dalam satu cakupan area atau backbone area. Tetapi kalau misalkan mau dipecah menjadi beberapa area bisa. Ini adalah keunggulan dari OSPF. Kalau misalkan kita singgung area-area yang ada di OSPF, ada banyak. Ada backbone, ada default area, ada stub area, dan juga not so stubby area. Tapi kita tidak perlu pusing tentang area-area ini. Intinya kita akan menerapkan OSPF ini pada topologi kita. Jadi nanti kalau ada network baru nanti bisa kita aktifkan dynamic routingnya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu OSPF Prepare Topology. Jadi saya mau menjelaskan dulu ke teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian matikan perangkat routernya kemudian menyalakan kembali, ketika kita cek IP pada router 1, pada ether 1 yang mengarah ke ISP, itu pasti berubah IP-nya. Jika terjadi hal tersebut, kalian harus melakukan routing ulang antara router dan laptop kalian. Caranya, kalian cek dulu IP ether 1, kemudian kalian buka command prompt pada laptop dengan run on administration, kemudian bisa kalian tulis command root add, kemudian masukkan IP dari cloud NAT, kemudian prefix-nya, kemudian gateway yaitu IPPNet, kemudian enter lalu selesai. Jika sudah, kalian bisa login router 1 ke Winbox dan login router 2, 3, dan 4 menggunakan romo. Di sini kita akan mendisable semua static routing yang ada di Winbox. Karena kita pengen konfigurasi topologi kita menggunakan dynamic routing. Kalau misalkan static routingnya masih aktif, tentu saja nanti IP akan tabrakan. Untuk yang AS kita disable semua. Untuk DAS yang di router 1 tidak usah dimatikan ya, karena dia fokusnya ke internet. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu OSPF tes koneksi dan redistribute default route. Di sini saya berada di terminal router. Di sini saya akan coba ping ke router 1. Maka di sini berhasil. Misal kita malas mau menyalakan kliennya,
Nah, kita bisa lakukan ping walaupun kita tidak menyalakan klien dari setiap routernya. Misal antara router 4 dan PC 4 itu kan networknya 4.0. Nah, kita bisa lakukan ping dengan menggunakan SRC address saja. Jadi seakan-akan yang ngeping 4.0 dan tujuan ke yang mana saja. Misal di sini kita mau ping ke 2.0, maka bisa kita ketikkan ping 192.168.2.1 sebagai network router 2. Kemudian SRC address 192.168.4.1. Jadi ini membuat seolah-olah yang ngeping network 4.0, tapi ini melalui router 4. Oke, ini berhasil ya. Sebelumnya kita kan sudah melakukan default route static pada router, tetapi sudah kita disable. Sekarang kita coba untuk melakukan default route agar mereka bisa internetan. Kita ke router 1, kita ke routing, ke SPF, ke menu instance. Di bagian default, kalian double klik. Kita fokus ya redistribute default route. Di sini terdapat opsi always dan if installed. Kalau if installed, misalkan router 1 punya default route, dia akan melakukan redistribute default route. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan always, misalnya router 1 tidak punya default route, maka dia akan tetap melakukan redistribute default route. Kita pilih yang if installed. Kemudian kita apply, oke. Sekarang kita coba uji ping. Kalian klik new terminal. Sebelum uji ping, kalian bisa tambahkan DNS agar dia bisa ping.